mohon maaf izin bertanya. Ya, silakan. Silakan. Untuk rekaman Zoom ini apakah kami bisa lihat ya Pak atau tidak? Oh, ini gini sebenarnya apa itu seperti halnya tahun lalu ya, ini tuh dimuatnya di YouTube channel sebetulnya. Jadi nanti paling saya upload ke YouTube channel itu. Ya nanti saya berikan linknya ya. Tahun lalu memang saya upload di YouTube channel. Nah, yang kali ini belum saya sempat upload ya, dari minggu lalu belum sempat saya upload ya, tapi akan saya upload ke sana ya. Nanti saya beritahukan linknya. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ya, baik kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang ciri-cirinya berupa apa namanya tuh nah ini ya. 2 titik yang dilalui garis ya. Nah, kalau tadi kan ini yang pertama, ini yang kedua ya. Nah, contohnya ya ini contoh 4 ya. Contoh 4 ya. Nah, garis L ya melalui titik-titik berkoordinat ya. Misalnya -3,1 ya dan 4, -2 ya. Nah, tentukan persamaan garis L. Gitu, ya. Nah, rumus mana yang dipakai ya? Nah, ini rumus yang dipakai adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ya ini sebagai catatan ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti di soal ini kita bisa terapkan ya. Jadi di sini anggaplah X1-nya -3, Y1-nya 1, X2-nya 4, Y2-nya -2 ya. Kita anggapnya gitu, ini indeks 1, ini indeks 2 ya. Mau dibalik juga boleh, nggak jadi masalah ya. Nah, jadi kita hitung ya, Y min Y1, Y1 tuh 1 ya. Per Y2 min Y1, Y2-nya -2, Y1-nya 1 ya. Sama dengan X min X1, X1-nya -3 ya. Per X2 min X1, 4 min 3. Nah, gitu ya. Nah, ini disederhanakan ya menjadi Y-1 per -3 ya, sama dengan X plus 3 per 7. Nih ya. Nah, supaya lebih sederhana, kita kalikan kedua ruas dengan 21 ya. Kalau dikali 21 ya, jadi -7
ya. Kalau dikali 21, tadi kedua ruas dikalikan 21. Ya. Nah, sehingga ruas kiri akan menjadi negatif 7 kurung buka Y min 1. Nah, gitu. Ya. Nah, sama dengan 3 kurung buka X plus 3. Gitu, ya. Nah, ini min 7Y plus 7 sama dengan 3X plus 9. Ya. Nah, ini bisa ditulis sebagai min 3X min 7Y, ya, min 3X min 7Y sama dengan 2. Nah, inilah jawabannya. Ya. Nah, ini jawabannya. Ini jawabannya. Ya. Min 3X min 7Y sama dengan 2. Ya. Nah, di sini sekaligus saya memperkenalkan juga ya bentuk lain dari persamaan garis. Ya. Jadi persamaan garis itu bisa dalam bentuk seperti ini. Ya, persamaan garis itu bisa dalam bentuk seperti ini. Tadi mana ya? Nah, ini ya. Bisa dalam bentuk slope intercept, ya. Bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Ya, bentuk slope intercept ini seperti halnya yang contoh sebelumnya. Ya. Ini nih. Nah, ini namanya bentuk slope intercept. Ya, seperti ini. Nah, tapi bisa juga di dalam bentuk seperti ini. Sebentar ya. Nah, ini ya. Di dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, ini bentuk umum ya. Bentuk yang paling umum seperti ini. Ya. Nah, jadi di sini apa namanya itu nah, untuk yang contoh 4 ini ya. Lebih mudah kalau dalam bentuk seperti ini ya. Nah, tapi apakah boleh ya? Ini kita ubah ke dalam bentuk apa namanya itu slope intercept, boleh-boleh saja ya. Dalam bentuk sekarang misalnya kita ubah ya. Misalnya kita ingin ubah ke bentuk AX plus BY sama dengan C ya. Ke bentuk Y sama MX tambah C ya. Boleh-boleh aja, nggak jadi masalah ya. Jadi boleh dalam bentuk umum, boleh juga dalam bentuk Y sama MX tambah C, nggak jadi masalah ya. Nah, caranya bagaimana ya? Nah, kita kan bisa ubah ini menjadi 7Y sama dengan ya, 7Y sama dengan min 3X ya, min 3X min 2. Ya. Jadi dari sini ya. Kita pindahkan kita jadikan Y dan X itu di ruas yang terpisah ya. Y dan X-nya kita tempatkan di dua ruas yang terpisah ya, seperti itu. Nah, kemudian bagi kedua ruas dengan 7. Ya. Nah, sehingga akan diperoleh Y sama dengan ya, min 3/7 min 3/7 X ya. Nah, dikurangi 2/7. Nah, ini sudah ya. Menjadi bentuk apa namanya itu, bentuk slope intercept ya. Y sama MX tambah C. Ya boleh-boleh aja ya, nggak jadi masalah. Mau dalam bentuk begini boleh, dalam bentuk ini juga boleh. Terserah ya. Nah, di sini rumus yang digunakan tadi adalah ini nih ya. Ini adalah garis ini melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, ini tadi juga sudah ada di slide ya. Ini. Gitu ya. Nah, apakah ada yang mau tanyakan sejauh ini? Bapak izin bertanya. Ya, silakan. Saya izin bertanya untuk yang
materi pas awal tadi terkait garis dan ruas garis, Pak. Ya, Kalau misalkan garis dan ruas garis itu kan dilambangkannya ada yang pakai lingkaran sama yang panah ya, Pak. Itu ya. bakalan ditemukan ini nggak, Pak, contoh soal yang di sisi kiri misalkan itu di bentuk lingkaran, sedangkan di kanan itu bentuk panah, Pak. Terima Oh, kasih. berarti di sini hanya ada satu panah ya. Berarti satu panah ya dan ada satu titik pangkal itu ya. Iya, betul, Pak. Yaitu dalam matematika dinamakan ray atau sinar ya. Itu memang ada lagi ya, ada lagi pembedaan ya. Eh, Kalau ray itu atau sinar ya, ray atau sinar itu dia mempunyai titik pangkal ya, dia punya titik pangkal, tapi panjangnya tak berhingga juga ya. Jadi mirip garis tapi ada titik pangkalnya satu ya. Hanya bisa diperpanjang ke satu, hanya bisa diperpanjang ke satu arah saja. Nah, panjangnya tak berhingga, itu namanya ray atau sinar. Nah, ada lagi mirip dengan ruas garis, yaitu vektor. Ya, nah vektor itu ada tanda panahnya juga, ya di dalam penggambarannya. Tapi walaupun ada tanda panah, panah itu hanya menunjukkan arahnya saja. Ya, jadi kalau vektor itu dia besarnya berhingga, ya besarnya berhingga, arahnya tertentu. Ya, nah itu namanya vektor. Ada besar, ada arah, ada besarnya, ada arahnya. Ya, nah jadi kalau kita menggambar vektor itu sama, ada satu titik, ya, kemudian ada ruas garis, tapi ada panahnya satu. Ya, nah panah di situ artinya bukan sinar, ya, bukan menunjukkan sinar, tapi panah itu menunjukkan arah. Nah itu pada vektor. Nah kalau vektor itu besarnya berhingga, seperti halnya ruas garis, ya. Jadi ruas garis menggunakan vektor itu panjangnya berhingga, ya itu. Tapi kalau sinar itu panjangnya tak berhingga, mirip garis, cuma dia ada titik pangkalnya satu. Tapi kita di dalam matematika bisnis ini nggak akan membahas ke sana, ya. Kita hanya berhubungan dengan garis dan titik saja, ya. Seperti itu. Begitu, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain? Pak, izin beri informasi ke Ya. teman-teman kalau absennya sudah bisa. Nah, tuh absennya udah bisa tanya ya. Nanti nggak tahu itu ada batas waktu nggak ya untuk absen itu ya, Ria? Batas waktunya sampai terakhir pelajaran ini selesai, Pak, 9.30. Oh, 9.30. Oh gitu. Ya saya kira ada batas waktu, misalnya mau mulai kuliah jam 7, mungkin jam 7.15 sudah harus masuk, nggak mesti begitu ya. Jadi di akhir juga boleh gitu ya. Oke, ya udah kalau ya. Jadi itu pengumuman ya, katanya udah bisa katanya. Oke. Ya, tadi sudah sampai apa namanya tuh menentukan persamaan garis ya. Tadi menentukan persamaan garis. Nah, kemudian tadi ada yang hampir terlewat ya, ini yang persamaan garis yang vertikal dan horizontal ya. Oh ya, di sini dikatakan bahwa kalau gradien positif ya, maka garisnya akan naik dari kiri ke kanan, naik seperti ini ya. Kalau gradien negatif akan turun ya dari kiri ke kanan seperti ini ya. Nah, kalau garis horizontal, nah ya, persamaannya seperti ini nih, Y sama dengan sekian ya. Nah, kalau misalnya garis itu sejajar sumbu X ya, 2 satuan di atas sumbu X, maka garisnya Y sama dengan 2. Kalau garis ini misalnya 10 satuan di atas sumbu X, ya, 10 satuan di atas sumbu X, sejajar sumbu X, maka garisnya Y sama dengan 10. Ya. Kalau misalnya garisnya sejajar sumbu X, ya, terletak 5 satuan di bawah sumbu X, maka garisnya Y sama dengan min 5 persamaannya. Ya. Nah, tapi kalau garisnya vertikal, sejajar sumbu Y, ya, maka persamaannya adalah X sama dengan sekian. Ya. Persamaannya adalah X sama sekian. Kalau garis itu sejajar dengan sumbu Y, ya, dan terletak 5 satuan di sebelah kanan sumbu Y, maka garisnya adalah X dengan 5. Ya. Tapi kalau garisnya sejajar sumbu Y, ya, berjarak 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y, maka garisnya adalah X sama dengan min 3. Ya. Jadi tanda min ya untuk garis yang sejajar sumbu X ya,
itu menentukan dia apakah di atas sumbu X ataukah di bawah sumbu X ya. Kalau dia di atas sumbu X berarti X sama dengan Y sama dengan plus sekian ya. Tapi kalau garisnya di bawah sumbu X ya, maka persamaan garisnya Y sama dengan min sekian ya. Jadi tanda plus minnya itu berpengaruh. Tapi kalau garisnya itu tegak ya, vertikal ya, plus atau min itu menandakan dia di sebelah kanan sumbu Y atau sebelah kiri sumbu Y ya. Kalau misalnya X dengan 10 misalnya X dengan 10 itu berarti di sebelah kanan sumbu Y, sejajar sumbu Y dengan jarak 10 satuan ya. Tapi kalau misalnya X sama dengan min 7 misalnya X sama min 7, nah berarti garis itu letaknya di sebelah kiri sumbu Y, sejajar sumbu Y dengan jarak 7 satuan dari sumbu Y ya. Itu mengenai garis horizontal dan garis tegak ya. Jadi setiap garis itu pasti ada persamaannya, mau tegak, mau horizontal ya, mau turun, mau naik, yaitu ada persamaannya ya. Nah ini ya. Nah kemudian berikutnya adalah ini sudah ya, ini sudah. Nah oke ya. Sekarang kita bahas ya. Sekarang kita bahas kedudukan dua garis. Nah kalau tadi kan dibahas ya, kedudukan titik terhadap garis ya. Tadi sudah dibahas kedudukan titik terhadap garis. Nah, sekarang coba kalian ingat-ingat lagi ya. Tadi saya katakan bahwa ada dua kemungkinan ya, kedudukan titik terhadap garis. Ya, apa saja coba kemungkinan itu? Siapa yang mau menjawab? Ini mengulangnya tadi. Izin menjawab. Ya, Ria. Kak, ada dua kemungkinan. Yang Ya. pertama, titiknya berada pada garis, Ya. namun di luar garis. Ya, sama satu lagi titik ya itu udah dua bukan sih, Pak? Belum. Yang pertama apa? Diulang lagi. Yang pertama Kedudukan titik terhadap garis, ada dua kemungkinan. Ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik berada pada garis. Ya. Terus titik berada di luar garis. Ya, udah. Oh ya. Wah, itu. Cuma ada dua kemungkinan. Titik itu terletak pada garis atau titik itu di luar garis. Iya. Cuma dua kemungkinan, ya. Oke, Ria. Ria. Dapat skor 2 ya. Nah, jadi bisa titik terletak pada garis, bisa juga di luar garis ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, di sini contoh-contoh titik yang terletak pada garis nih. P dan Q dua-duanya terletak pada garis ya. Nah, kalau yang ini S-nya di luar garis ya. Cuma ada dua kemungkinan. Ya, bisa titik terletak pada garis, bisa titik di luar garis, terletak di luar garis atau tidak pada garis ya. Cuma dua kemungkinan. Nah, sekarang kalau kedudukan dua garis bagaimana? Ya. Nah, ada berapa kemungkinan? Ya. Tergantung kita bicaranya garis ini ditempatkannya pada dimensi berapa, ya. Nah, kalau garis itu kalau ada dua garis ya, terletak pada satu bidang, ya. Berarti garis itu diletakkan pada bidang dua dimensi, ya. Maka ada tiga kemungkinan garis itu, ya. Bisa garis itu sejajar, bisa berpotongan, bisa berimpit, ya. Ya kalau dua garis itu digambar pada bidang yang sama, pada bidang rotasi yang sama lah, anggap seperti itu ya, pada bidang datar yang sama, maka hanya ada tiga kemungkinan ya. Bisa garis itu sejajar, ya, artinya tidak ada titik potongnya, ya, dua garis itu tidak memotong. Kemudian bisa juga berpotongan di satu titik, ya, tepat di satu titik. Bisa juga berimpit. Ya, berimpit itu berpotongan di setiap titik, yang berpotongan di takber hingga banyaknya titik, ya, berpotongan di takber hingga banyaknya titik, jadi itu berimpit, ya.
Nah, itu kalau dua garis itu diletakkan pada bidang 2 dimensi, ya. Nah, tapi kalau misalnya pada 3 dimensi, ya, ada yang keempat, ya, yaitu bisa bersilangan, ya. Jadi ibaratnya begini nih, saya nggak tahu kalian bisa lihat atau tidak nih, ya. Ini kalian bisa melihat nih ada dua apa namanya dua ya anggaplah masing-masing ballpoint ini anggaplah garis nih, ya. Nah, kita kan hidup di 3 dimensi ini sekarang, ya. Nah, ini garis yang ini, ya, dan yang ini, ya, dia nggak sejajar, tapi nggak berpotongan juga. Nih, bisa kelihatan nggak nih? Ini kalau dilihat dari tampak ini seperti ini, kalau saya putar begini, kayak gini nih. Nah, ini namanya bersilangan. Dia tuh nggak sejajar, ya. Dia tuh nggak sejajar, tapi nggak berpotongan. Nah, kalau saya geser, baru berpotongan kayak gini nih. Nah, ini baru berpotongan. Nah, ini namanya bersilangan. Ya. Dia nggak sejajar, tapi tidak berpotongan. Nah, tapi kalau dua garis ini diletakkan pada bidang datar yang sama, kalau nggak sejajar, itu pasti berpotongan. Ya. Nah, itu mengenai kedudukan dua garis. Ya. Nah, sekarang apa ciri dua garis itu sejajar? Ya. Nah, kalau kita lihat dari persamaan garisnya, ya, jadi ya ciri dua garis itu sejajar. Ya. Nah, ya, ini pada bidang datar yang sama, ya, pada sebuah bidang datar yang sama. Ya. Nah, cirinya itu ya dia kedua garis tidak berpotongan. Kedua tidak berpotongan. Ya. Dan jika dilihat dari persamaannya, oke gini, gradien kedua garis itu sama. Ya. Nah, jadi apa namanya dua garis, ya, itu sejajar, ya, itu apabila kemiringannya sama. Ya, kedua garis kemiringannya sama, dia itu sejajar. Akibatnya dia tidak berpotongan. Ya. Kalau gradiennya tidak sama, ya. Nah, saya ganti ini dua garis tidak sejajar. Atau berpotongan aja, berpotongan. Ya. Nah, itu cirinya adalah gradiennya tidak sama. Ya. Mungkin lebih tepatnya tidak memiliki titik persekutuan. Ya. Nah itu, ya. Kalau dua garis berimpit, ya. Ya. Dua garis berimpit, itu adalah memiliki tak berhingga ya, titik persekutuan. Ya. Gradiennya sama. Ya. Coba nih kalian perhatikan bedanya nih, ya, dua garis sejajar, ya, dan berimpit. Ya. Gradiennya sama, ya. Gradiennya sama baik sejajar maupun berimpit, ya. Yang beda adalah
Kalau yang sejajar ya tidak memiliki titik persekutuan sama sekali. Sama sekali tidak mempunyai titik potong ya. Sedangkan kalau dua garis berimpit memiliki tak berhingga ya, banyaknya titik persekutuan ya. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan kalian terbayang ya garis yang sejajar bagaimana, yang berpotongan bagaimana, yang berimpit bagaimana. Apakah ada dengan kalian yang belum bisa membayangkan? Coba bedakan ya, sejajar, berimpit, ya, berpotongan. Bisa membedakan? Yang berhimpit kurang, Pak. Yang berimpit kurang. Oke. Coba kita apa namanya itu? Kita gambarkan ya, kita gambarkan. Gini. Ya. Ini misalnya ini ya, yang pertama ini 2x-3 nih. Ini gambarnya seperti ini ya. Ini saya hapus yang satu nih, sebentar yang satu saya hapus supaya nggak membingungkan. Ini saya hapus ya. Kemudian ini saya hapus yang ini. Nah, ini hapus. Nah, ini dihapus ya. Nah, kemudian apa namanya itu, titik-titik yang saya hapus. Nah, kemudian ini saya ganti misalnya ya ini warna saya tipiskan ya. Warnanya saya ganti menjadi hijau. Nah, nih. Oke, saya bisa melihat titik ini garis yang ini. Nah, ini ada garis Y sama dengan 2x-3. Ini yang warna hijau. Ya, bisa lihat ya. Lihat. Oke. Nah, sekarang saya membuat seperti ini nih. Ya. Coba garis ini nih. Ya, anggaplah ini garisnya lebih tebal, misalnya warnanya merah. Nah, lihat. Ini nih. Yang hijau ini ya, dan yang merah ini berimpit. Itu kayak berimpit kayak begitu. Lihat, udah bisa dipahami belum nih? Paham, Pak. Bisa? Oke. Ya. Nah, sekarang coba ya. Kita coba gini. Supaya lebih paham lagi ya. Ini. Misalnya saya punya dua garis ya. Periksalah apakah kedua garis itu sejajar, berimpit, atau berpotongan. Kedua garis berikut. Ya. Yang pertama 2x min 3y sama dengan 6. Ini garis yang pertama ya, ini garis L ya. Garis L. Dan satu lagi anggaplah garis K. Ya. Itu adalah min 4x plus 6y dengan min 12. Nah, ini keadaan L nih bagaimana nih? Berpotongan, berimpit, ya. Berpotongan, berimpit, atau sejajar? Ayo. Ya, coba. Ya, dari saya bisa kita ubah menjadi apa nih? Persamaannya ya. 3y sama dengan 2x min 6. Ya. 3y sama dengan 2x min 6. Nah, kemudian kedua ruas dibagi 3 ya. Kedua ruas dibagi 3 ya menjadi y sama dengan
2/3x min 2. Ya. Nah, sekarang garis K. Ya. Nah, itu adalah min 4x tambah 6y sama dengan min 12. Ya. Nah, ini bisa saya ubah menjadi 6y sama dengan 4x min 12. 6y sama dengan 4x min 12. Ya. Sekarang kedua ruas dibagi 6. Ya. Kedua ruas dibagi 6. Y sama dengan 2/3x ya, min 2. Lihat. Kesimpulannya gimana nih? Sama, lihat ini. Ya. Jadi kedua garis itu rimpit. Ya. Nah, sekarang ganti. Ya. Misalnya saya ganti ya. Ini menjadi 18. Ya. Nah, bagaimana? Oh, ini masih sama. Ya. Ini masih sama. Ini ya. Nah, sekarang garis K bagaimana? Ya. Garis K persamaannya ini. Ya. Nah, bagi kedua ruas dengan min ini kita berdua 6y sama dengan 6y sama dengan 4x min 18. Ya. 4x min 18 bagi kedua ruas dengan 6 ya. Bagi kedua ruas dengan 6. Ya, berarti y sama dengan ya 2/3x ya min 3. Nah, ini ya. Nah, jadi K itu sejajar dengan L. Sejajar karena gradiennya sama nih, lihat ya. Gradiennya sama ya. Tapi apa namanya itu y intercept-nya berbeda ya. Ini y intercept-nya 0,2 ya. Ini adalah titik potong dengan sumbu y ya. Nah, kalau ini 0,3 ya, titik potongnya ya. Ini titik potong dengan sumbu y. Nah, ya. Di sini gradiennya sama-sama 2/3 ya, tapi karena y intercept-nya itu berbeda ya, dua garis ini nggak berpotongan sama sekali, sejajar ya. Nah, coba kita gambar ya, 2/3x min 2 dan 2/3x min 3. Ya. Coba kalau kita gambar gimana nih? Ya. Nah, coba kita ganti nih. Y sama dengan 2/3x ya, min 2 ya. Nah, seperti ini ya. Ini Y sama dengan 2/3x min 2 ya. Nah, satu lagi adalah 2/3x min 3. 2/3x min 3. Nah, gambarnya gini.
Ya. Ini Y sama 2/3X min 2, ini Y sama 2/3X min 3. Gradiennya sama-sama 2/3, tapi Y-intercept-nya berbeda. Itu. Ya. Nah, apakah ada yang bertanyakan? Ya. Nah, kemudian juga kalau kalian lihat di slide ada pelajaran mengenai bagaimana cara menentukan titik potong antara dua buah garis ya. Nah, ini ada contohnya kan? Nah, ini ya, ini ada contoh-contoh ya. Bagaimana caranya menentukan titik potong antara dua buah garis ya. Tekniknya macam-macam ya, nggak harus pakai cara yang itu ya. Kalau kalian pernah belajar cara eliminasi atau cara substitusi waktu kalian SMP atau SMA boleh dipakai ya, itu nggak jadi masalah ya. Bebas caranya ya. Contoh ya. Ya, tentukan koordinat titik potong antara garis Y sama dengan min 3X tambah 1 dan garis Y sama dengan X plus 9 misalnya gitu ya. Jawab. Ya, misalnya mau pakai teknik, kalau pakai teknik eliminasi boleh ya, misalnya Y sama dengan, sini kan diketahui min 3X tambah 1 ya. Nah, kemudian ada juga garis Y sama dengan X tambah 9 ya. Nah, berarti kita buat persamaan di sini ya, X tambah 9 sama dengan min 3X ditambah 1 ya. Nah, kalau ini kita lanjutkan jadi 4X sama dengan ya, 4X sama dengan min 8 ya. Nah, kalau 4X sama dengan min 8 berarti X-nya sama dengan min 2. Nah, di sini kita dapat absis. Ini adalah absis titik potong. Nah, untuk mendapat koordinatnya kita ganti ini ya. Kita substitusikan X-nya min 2 boleh ke sini, boleh juga ke sini, nggak jadi masalah ya. Nah, sama saja hasilnya. Misalnya Y sama X tambah 9. Ya. Berarti Y sama dengan min 2 ditambah 9 ya, sama dengan 7 ya. Nah, ini jadi koordinat titik potong ya. Jadi kesimpulan ya, koordinat titik potong kedua garis adalah min 2,7. Nah, ini jawabannya. Nah, ini cara apa namanya, cara substitusi ya. Nah, ini jawabannya udah ya. Nah, itu nanti di di slide ada cara-cara yang lain ya. Ini silakan dipelajari ya. Kalau nggak mengerti ya boleh ditanyakan ya. Boleh di grup WhatsApp ditanyakan atau di pertemuan berikutnya silakan ya. Oke, kita foto dulu sebentar ya. Saya hitung sampai 7. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, satu kali lagi. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, untuk hari ini cukup Zoom meeting-nya ya.